Ya intinya kita mau modifikasi Mogeluk seperti spakbor depan, cover stang, T2, cover tangki seperti di sini. Lalu ada joknya juga kita custom yang karbon, wih mantap banget nanti hasilnya. Terus ada setbox dan juga tobok, beberapa part. Oke guys, apa kabarnya kalian semua? Kembali lagi di AF Motovlog, AF Moto Keren. Di depan kita nggak ada apa-apa. Iya. Depan kita nggak ada apa-apa guys. Tapi ada di belakang kita. Kita mau modifikasi Honda PCX 160 Mogeluk terbaru. Nah, kita bikin videonya dari awal, dari sebelum motor ini dimodifikasi sampai nanti motor ini jadi keren banget di depan sini. Kita mau bawa dulu motornya ke depan sini ya. Jadi motornya ini udah kita pretelin. Wow, mundur dikit, sip. Ini motor PCX-nya. Sini ya. Wah, gila motornya. Sip, gue standarin ya. Nah, jadi ini rangka Honda PCX 160 guys. Jadi bodinya udah nggak ada, udah kita pretelin semua, udah kita bawa ke workshop. Mau kita repaint. Terus nanti setelah di repaint kita mau pasang aksesoris Mogeluk Honda PCX 160 guys. Nah, ini motornya kotor banget. Jadi ceritanya motor ini datang dari Pekanbaru. Plat nomornya itu mana ya? Kan udah dicopot ya. Plat nomornya itu BG, platnya BG. Dari Pekanbaru datang langsung ke AF Motoshop untuk dimodifikasi full. Jadi motornya kita bikin sebagus mungkin biar tampilannya keren, kayak mau kontes lah intinya gitu. Dan yang mau dikerjain di motor ini yaitu bodinya dicat repaint warna biru, lalu peleknya, lalu bodi kasarnya juga di karbon. Wih, keren banget. Partnya udah dibawa ke workshop, bodi kasar sama bodi halusnya. Dan kita mau lihat sini nih, kotor banget bodinya ya. Nanti kita mau cuci dulu. Sini ada ECU-nya nih. Wah, ECU-nya kotor banget lagi. Terus radiatornya juga tinggal dikit. Sama tadi olinya keluar ya. Jadi kayaknya nih olinya kebanyakan deh. Jadi olinya tuh di bawah tadi beleberan. Oli keluar dari filter. Oli keluar dari filter. Jadi oli dari mesin naik ke filter. Akhirnya dia rembes ke lantai. Kotor banget nih. Lantainya tadi di dalam itu licin. Nanti mungkin kita cek juga bagian mesinnya. Soalnya ini habis touring jauh ya dari Pekanbaru ke sini nih. Emang omnya juga si owner ini suka touring. Jadi ya sekalian nanti dicek mesinnya. Oke. Ya intinya kita mau modifikasi Mogeluk seperti spakbor depan, cover stang, T2, cover tangki seperti di sini. Lalu ada joknya juga kita custom yang karbon. Wih, mantap banget nanti hasilnya. Terus ada setbox dan juga tobok. Beberapa part bodi kasarnya kita karbon. Oke, seperti apa kelanjutannya? Next video. Ribbon shock. Next kita ribbon untuk shock breaker depannya guys. Di Honda PCX 160 ini kita bawa shocknya, motornya sekalian ya, pakai nggak pakai baju nih, rangkanya doang. Kita bawa ke Dewa Shock di Cafe. Dan kita ribbon shock depannya. Ternyata shock depannya itu ada yang bocor karena asnya itu baret. Asnya baret, jadinya dibetulin atau di ribbon pun nggak bisa karena shocknya udah baret nih. Jadi kita ganti shocknya nih pakai shock PCX 160. Kita cari yang ori, kita ganti gantinya sepasang biar seimbang juga. Nah, sekalian ganti shocknya kita ribbon juga nih si shock depan PCX 160 ini. Jadi nggak perlu ganti yang upside down atau ganti yang lebih mahal ya, karena ya budgetnya alternatif lah. Budget alternatif, terus hasilnya juga bagus, kita ngerasain juga bagus buat touring atau buat harian ya, atau daily, motor buat daily tuh enak. Dan nggak limbung ya, nggak bikin limbung. Intinya si ribbon shock ini buat kaki-kaki tuh bagus banget. Untuk settingannya bisa di settingan empuk, settingan medium, settingan hard, sama settingan ekstrim. Jadi ada 4 mode ya kalau info dari Dewa Shock ini. Misalkan kita buat touring itu biasanya pakainya yang medium. Jadi nggak terlalu empuk juga. Kalau terlalu empuk nanti takutnya di saat kita cornering itu motornya ngelimbung nih, suka ngebuang gitu kan. Apalagi shock belakang nih, ngelimbung banget.
Di settingannya yang medium aja. Jadi buat jalanan rusak ya oke, jalanan halus ya juga speed atas masih enak. Nah, di shock breaker ini olinya pakai cairan oli khusus ya dari Dewa Shock ini. Untuk harganya nanti include sama jasa bongkar pasang. Nah, karena kita udah langganan di Dewa Shock, jadi harganya spesial guys. Nah, teman-teman kalau misalkan mau servis shock breakernya depan belakang juga bisa. Nanti kalau yang belakang bisa di setting, misalkan pakai shock EDV atau PCX, misalkan jeduk tuh ya, shock breakernya bisa di setting situ. Nah, setelah shock, selanjutnya pemasangan part karbon. Mantap nih. Part karbonnya motifnya Speedo atau biasa disebut karbon catur, kotak-kotak seperti ini. Ada beberapa part yang di karbon seperti filter, spakbor belakang, cover CVT, radiator, sama speedometer. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 part yang dimodifikasi karbon. Kalau bagian yang lain tidak kita karbon karena kan emang misalkan kayak deck bordes ya, itu kan di kaki, nanti kan pakai cover tangki, jadi nggak perlu di karbon, nanti ketutupan juga, nggak kelihatan juga sih. Jadi yang kelihatan aja kayak speedometer kan kelihatan nih, udah di karbon. Nah, masang speedometernya juga dicopot dulu nih, headlampnya copot dulu, speedometer copot dulu, bodi kasarnya baru dipasang ke sini. Dan untuk finishingnya di AF Motor tuh produknya bagus banget. Kita tidak pakai pernis ya, karena pakai sistemnya poles. Kan banyak juga yang di luar sana sistem pemasangannya, sistem pembuatan karbonnya itu di pernis. Tergantung pernisnya nanti, kalau pernisnya bagus atau pernisnya kurang bagus, nanti lama-lama bisa nguning. Kalau kita nggak sistem pernis, tapi kita pakai sistemnya yang poles. Next, pemasangan paket Mogeluk-nya guys. Nah, untuk pemasangan Mogeluk ini kan harus ada bodinya ya. Jadi bodinya itu juga dicat warna Candy Blue Tone. Semuanya sama. Jadi bodi alusnya dicat warna biru, sama bodi aksesorisnya dicat warna biru juga. Seperti jok ini, seperti top box sama set box kita warna biru. Jadi kayak video sebelumnya kan kita bikin juga tuh Mogeluk untuk PCX 160 ya, warna putih yang di Jawa Timur ya, kita pasang ke sana langsung. Oh ya, kalian bisa nonton juga di video AF Motorshop sebelumnya. Itu kita bikin warna putihnya sesuai permintaan. Ternyata motor customernya sudah dicat warna putihnya, lembayungnya biru, beda. Nah, kita bikin jadi nggak matching warnanya. Kalau ini kita bikin matching, bodinya warna biru, terus part aksesoris fibernya juga warna biru. Biru Candy Tone, satu kali naik, jadi warnanya sama, nggak ada yang belang gitu guys. Nah, setelah bodinya dipasang-pasang semua, kayak bodi belakang tuh, kanan kiri, bodi depan, lalu ini juga dipasang aksesoris nih. Untuk lampu tembaknya kita pakai saklarnya, saklar Vixen yang bisa matiin lampu, bisa dim ya, bisa sen kanan kiri juga bisa. Untuk peleknya juga ini dicat warna biru juga. Jadi pelek, bodi, terus karbon, terus bodi customnya juga dicat warna biru Candy Tone. Sekarang posisinya kita lagi masang cover tangki guys. Nah, cover tangkinya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 part ya untuk cover tangki, jadi gede banget. Pelan-pelan kita pasangnya. Cover stang juga udah terpasang, warna biru dan hitam doff. Nah, ini sebagian udah terpasang untuk Baby Forza T2, spakbor depan, cover tangki, sama cover knalpot warna biru juga. Dan peleknya biru juga, sama beberapa part karbon untuk pemanisnya ya. Mantap banget nih. Ini belum selesai semua. Oh, cover stang juga udah kepasang nih. Selanjutnya kita pasang setbox. Untuk pemasangan setbox ada tutorialnya di video sebelumnya. Ini kita percepat aja ya. Setboxnya ada bracket di kanan kirinya, nanti tinggal dipasang, atasnya disangkutin. Dan sekarang lagi posisi instalasi kabel. Untuk memasang setbox juga kabelnya sudah
kita bikin videonya ya sebelumnya. Untuk setbox ini sennya running. Jadi kalau ngesen kanan atau ngesen kiri nyala lampunya running. Kabel kanan warna oranye, kabel kiri warna biru. Untuk stop lampnya senja warna hitam. Gitu guys. Kita tes dulu nih lampunya. Nah, bisa kita nyalain nanti ada welcome light-nya kayak gini. Lalu sen kanan running, lalu sen kiri juga running. Untuk lampu standarnya masih kelihatan guys. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, ada yang komentar juga nih lampu utamanya stop lampnya nggak kelihatan nih, masih kelihatan jelas banget, gede nih malah. Nanti kalaupun kita pasang toe box juga ada lampunya juga di toe box itu. Jadi lampunya belakang tuh kalau malam kelihatan meriah gitu ya, rame. Ya ada fungsinya juga, tapi nggak bikin silo itu. Kan banyak juga yang bikin lampu belakangnya madep ke belakang itu silo, jadi motor yang belakang itu nggak bisa ngelihat. Tadi instalasi lampu kabel-kabelnya, sekarang kita pasang toe box. Di bawah toe box itu ada lubang, fungsinya buat naruh untuk menyalurkan kabel yang sudah kita rakit di soket stop lamp belakang. Kan itu ada kabel warna-warni ya, banyak. Kita bikin kabel dulu, jalurnya dulu, nanti masukin ke toe box ini. Nah setelah masuk kabelnya ke toe box, baru kita kencengin nih. Ada 1, 3, 4, 5, 7, 8, ada 8 baut. 4 baut 12 sama 4 lagi skrup panjang. Jadi fungsinya buat ngikat si toe box ini ke behelnya PCX 160. Karena behelnya kuat banget ya di PCX ini. Posisinya nyambung sama bodi motor, kayak boost tab juga nyambung ke bodi motor desainnya. Jadi bagus banget nih. Beda sama motor Yamaha NMAX itu kan behelnya keluar, kalau ini behel nyambung. Dan di toe box di dalamnya tuh ada 4 lubang juga. Nanti dikasih baut 10. Di bagian depan 8, di bagian belakang 4. Jadi totalnya ada 12 baut yang terpasang ke behel standarnya PCX 160 guys. Nah setelah itu terpasang semua, baru kita finishing nih untuk kunci-kuncinya. Misalkan kita pasang kunci di top cover tangki ini, kita pakai kunci namanya push lock ya, push lock kayak gini. Atau lagi di setting nih. Terus sama Baby Forza T2 nya kita setting juga biar nanti perjalanan jauh tuh aman. Karena si customer ini nih dari Pekanbaru ya, motornya bawa ke sini, ditinggal, kita modif, lalu dia mau lanjut ke Makassar. Nah, perjalanan jauh, di saat perjalanan jauh butuh akselerasi yang bagus juga. Kita kasih saran kalau kiriannya ganti pakai big pulley guys, seperti ini. Nah, untuk big pulley ini kan sekalian juga tune up ya. Jadi buka CVT kiri, sedangkan motor ini sudah dipasang setbox. Jadi masih aman guys buat teman-teman yang di luar sana mau masang setbox, terus kalau mau tune up atau mau servis harian atau mau ganti kirian, apakah harus dilepas setboxnya? Nah, kita kasih jawaban tidak perlu melepas setbox. Jadi kalau mau buka kirian itu tinggal buka aja CVT-nya gitu guys, atau ganti oli tinggal buka aja. Sebelah kanan kan radiator ada lubang oli tuh, buka aja. Nggak perlu namanya ngebuka setbox atau toe box. Untuk kirian ini ada 9 item ya, dari piece light, dari puli depan, roller, cam, lalu ada mangkok, ada kampas, gadanya 3, ada per sentrinya, ada per torsinya. Untuk per torsinya 1500 rpm dan per sentrinya kita menggunakan Honda Beat yang standar biar bukaannya enteng. Jadi akselerasinya dapet ya ke atas dan di tengahnya juga enak. Tapi sebenarnya ini buat ngejar atas ya guys. Jadi bawahannya tuh ya karena dia pakai 4 klep, bawahnya tuh enak banget, tinggal ngejar atasannya aja. Selanjutnya kita ke bawah ke tukang stiker atau tukang skotlet, ke toko skotlet ya, kita kasih stripping karena kalau polosan gitu aja kan kurang bagus liverinya ya. Liverinya, jadi kita cutting, kasih warna silver stripping ya. Kita bikin langsung potong cutting di sini sama list hitam. Jadi list silver dan list hitam. Ini yang bikin juga udah profesional banget nih. Di jari-jarinya tuh lentik banget kalau misalkan megang cutter nih, karena ini yang bikin teman gua. Keren deh. Setboxnya kita kasih stripping warna silver, hitam, toe boxnya juga di sampingnya silver sama hitam juga. Jadi keren banget. Dari bagian cover tangki seperti ini nih, tuh.
Motifnya simpel-simpel aja, nggak terlalu rame. Terus Hondanya juga kasih stiker ya. Lanjut kita review videonya di depan ya. Sekali lagi kita test ride di sini gimana kenyamanannya guys. Oke, lanjut ke review videonya. Welcome back to my channel AF Motovlog. Kembali lagi di AF Motoshop, AF Moto Keren. Di video kali ini yang cerah ini, waduh mantap nih. Kita mau kasih tahu ada Honda PCX 160 warnanya biru candy, sudah terpasang Mugello. Oke, selanjutnya kita mau mereview ada Honda PCX 160 yang sudah dimodifikasi di AF Motoshop. Seperti apa motornya dan apa aja sih yang ada di motor ini. Kita mau kasih tahu buat kalian nih. Ini namanya modifikasi Honda PCX 160 Mugello. Karena tampilannya seperti Moge ya, jadi looknya tuh seperti Moge. Kita sebutnya Mugello guys. Wih keren banget deh. Wadidaw ini mah, wadidaw nih. Yang sebelumnya kita udah pernah bikin juga buat di Filipina. Jadi di Filipina tuh ada 1, 2, 3 ya. Ada beberapa Mugello yang udah terpasang di Filipina. Terus kebetulan di sana menang kontes ya untuk yang warna putih. Mungkin ada postingannya, kalian bisa lihat di Instagram AF Motoshop. Terus beberapa pekan lalu kita ke Jawa Timur di Wonogiri, kita pasang Mugello juga untuk Honda PCX 160 yang warnanya putih guys, yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang kita bikin lagi warnanya biru. Untuk PCX ini kebetulan PCX-nya dari Pekanbaru karena platnya BM ya, daerah Pekanbaru. Si ownernya ini kita mau history dulu. Kita mau kasih tahu dulu historinya dari awalnya. Untuk ownernya ini kebetulan member dari HPCI Pekanbaru, dan beliau mau leading ke acara gathering di Makassar. Terus karena temponya masih lama, waktunya masih lama, jadi 1 bulan sebelumnya beliau datang dulu ke Jakarta, ke Depok ya, untuk modifikasi motornya nanti bakal dibawa ke Makassar. Nah, di hari ini motornya sudah jadi, dan sebelumnya kan kita kasih tahu nih dari sebelum motor ini datang, before afternya. Before motor datang warnanya biru dop yang 2020 ya. Jadi birunya kayak biru dongker gitu. Mau dibikin warnanya birunya biru candy. Jadi kita bikin biru candy seperti ini, dan bodi aslinya di repaint juga. Jadi biar nyambung ya. Karena kemarin kan sempat di Mugello yang putih, kejadiannya tuh si customer datang ke toko terus ngasih tahu motornya warna putih dan sudah di lembayung warna biru atau lembayung warna ungu violet. Jadi kita bikin warna putihnya standar, karena putihnya PCX itu warnanya kurang lebih seperti putih gading. Kita bikin putih gading, lalu kita kasih lembayung violet, kita bawa ke sana. Ternyata pas dipasang itu beda guys. Jadi si omnya nggak ngasih tahu kalau putihnya tuh udah di repaint. Jadi warna putihnya putih kebiruan atau putih solid. Sedangkan putih yang PCX itu kan putihnya putih gading ya. Nah, di kasus ini motornya kita cat ulang semuanya, repaint dari bodi depan sampai bodi belakang warnanya biru. Nah, jadi di motor ini warnanya matching. Dari warna bodi sama warna setboxnya, warna toboknya, warna bagian depan, tangki, cover setang, knalpot, semuanya sama warnanya guys. Mantap kan birunya? Kita bikinnya biru candy PCX 160 untuk warnanya ya. Terus ada aksesoris apa aja sih di Mugello ini? Ada beberapa part aja yang dipasang di motor ini. Belakang ada tobok helm in, kapasitasnya 40 liter yang bisa muat untuk helm kapasitas full face. Ya, full face, full, apalagi half face, full face aja masuk, apalagi half face ya guys. Terus bukanya pakai push lock, di belakang kuncinya ada di sini, tinggal diputer, buka aja. Ada bagian di sini yang perlu ditarik ke atas ya. Nanti kalau ngencengnya tinggal dipencet aja. Terus di samping kanan kirinya ada setbox Civic, kita sebutnya setbox Civic karena motifnya seperti Honda Civic yang lampunya ada di bagian pojok kanan kiri seperti ini. Bentuknya L gitu ya, L kebalik.
Dan kapasitas sebelah kanan lebih besar ketimbang yang kiri. Karena yang kiri ada filter. Kanan sekitar 18 liter, sedangkan yang kiri 15 liter, beda 3 liter doang. Oke, selanjutnya di bagian bawah sidewalk ini ada cover knalpot, guys. Di sini ada cover knalpot. Nah, sebelah kanan ya knalpotnya. Cover knalpot ini yang kita bikin khusus buat PCX 160. Untuk desainnya seperti Honda Forza. Jadi looknya lebih keren banget. Lebih lancip-lancip lagi ya. Dan pasti PNP. Lanjut ke bagian tengah ada cover tangki. Cover tangki ini, nah mantap nih. Jadi yang bikin gede tuh di sini nih guys. Yang bikin looknya gede tuh ada di sini di cover tangki ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian dan ada kuncinya di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau buka tangkinya, tangki bensin, kalau mengisi bensin kalian harus buka ini dulu nih. Harus buka kuncinya atau penutup tangkinya, baru bisa isi bensinnya. Jadi ada 2 tahap. Sama kalau misalkan mau buka jok, ya sama buka tengah dulu. Joknya kita bikin keren banget. Nah, dari depan kita ke tengah lagi. Di sini ada jok yang terbaru yang kalian tonton kemarin ya. Kita pasang di PCX 160 warna putih. Namanya jok T-Max, jok Euro T-Max. Bahannya MBTEK Carrera dan busanya busa latex. Keren banget. Terus motifnya karbon Kevlar Spitro. Widih. Jatanya warna biru, semuanya full, terus ada bagian atasnya dan bagian samping itu motifnya bludru. Dan juga ada tulisan di depan, kalian bisa request di sini customernya request tulisannya Elite Community di daerah Pekanbaru. Dan di bagian tengahnya batok sini nih, motifnya karbon dari karbon Kevlar, motifnya Spitro ya, depan belakang juga. Sama ke samping-samping juga nih. Wih, mantap. Terus pindah lagi ke bagian depan ada cover stang. Cover stang ini juga buat 160 ya, terus 150 juga ada, tapi beda dudukan bawahnya karena stangnya juga beda, rasternya beda, bagian lehernya gitu ya. Cover stang warna biru juga kita cat biar matching sama motornya. Terus di bagian depan lagi ada Baby Forza T2. Di sini kita setting ukurannya yang paling tinggi karena nanti buat perjalanan touring ya, biar nggak kena angin. Kita bikin yang lebih tinggi settingannya. Yang nomor 1, 2, 3, yang paling tinggi nomor 3. Dan juga ada spion lipatnya, nanti tinggal disetting aja sesuai sama sudut pandang si driver guys. Baby Forza T2 dengan list warna biru. Untuk depannya warna biru dan plat nomornya taruh di depan guys. Jadi kalau ada yang nanya kemarin, Om kalau misalkan pakai mogeluk seperti ini apakah ketilang? Insya Allah aman, tidak ketilang ya. Karena yang penting kalian di saat naik motor itu surat-suratnya komplit, kelengkapan motornya komplit, terus pakai helm, ya kan? Ada spion juga, masih ada, plat nomornya juga ada, depan belakang, jadi bisa dipasang di sini plat nomornya. Apalagi buat touring ya, buat harian juga bisa. Plat nomor ada depan belakang, terus surat-surat komplit dan kelengkapan berkendara juga komplit. Pasti aman deh, nggak ketilang. Dan jangan melanggar lampu lalu lintas. Kalau melanggar lampu ya pasti ketilang nanti ya. Dan di bagian depan lagi ada spakbor depan. Spakbor depannya yang muat untuk ban 120. Jadi PNP banget, tinggal pasang aja kanan kiri. Bautnya ada 1, 3, 4 komplit. Dan ini bisa untuk 150 juga. Jadi banyak, jadi spakbor itu bisa untuk 2 motor dan ukurannya lebih besar. Terus di sampingnya ada crash bar untuk PCX 160 yang udah dimodifikasi ya, karena ini pakai sisket. Jadi si crash bar lebih keluar beberapa senti ya. Dan kita pasang lampu M6, Duromoto M6. Duromoto M6 yang 50 watt kanan kiri, jadi 55 watt jadi 110 watt. Terus oh iya, ada plat karbon juga. Ada plat karbon juga yang dipasang di motor ini, tapi nggak banyak karena hanya untuk pemanis saja. Seperti di depan ini ada speedometer karbon. Widih, mantep nih. Nanti kita ambil detailnya ya. Speedometer karbon, lalu radiator sebelah kanan kelihatan karbon juga. Radiator, terus sama spakbor belakang juga kita karbon, sama bagian filter kita karbon juga, dan juga CVT nanti sebelah kirinya ya. Nanti ngambil detailnya, mantap karbonnya, karbon Spitro 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ini. Terus juga joknya karbon, wih mantap banget ya. Udah modifikasi fiber, mogeluk sama karbonnya. Dan juga ada cover crankcase, penting banget nih kalau kalian suka touring ya, atau buat hari juga bisa. Kalian wajib pakai cover crankcase dari AF Motorshop. Sama satu lagi, sama Big Pulley, performanya. Ada nanya kalau misalkan pakai box ini, mogeluk ini,
motor jadi berat dong, tarikannya berat banget gitu, nggak bisa nanjak atau gimana kan, apalagi tambah penumpang. Nah, kita jawab, kalau pakai Mogiluk ini full total berat bersihnya sekitar 17 kg. Karena kita pakai pemakaian bahannya sekitar 17 kg ya guys. Jadi nggak berat banget. Kalau kalian tahu galon, aqua galon itu beratnya itu sekitar 19 liter. 19 liter ya. Itu kalau kalian angkat tangan satu, ya masih berat deh. Nah, kalau ini kita total sekitar 17 liter. Jadi nggak lebih berat dari aqua galon. Atau misalkan beratnya anak-anak sekitar atau SD ya, bisa sekitar 25-30 kilo. Nah, jadi tidak lebih berat dari berat badan anak-anak. Kalau full total bersihnya ya. Belum sama kapasitas, misalkan kalian pakai bawa barang di bagian belakang atau bawa barang kanan kiri, itu kan pasti bakal jadi lebih berat ya. Nah, untuk meningkatkan performa biar motornya tarikannya makin enak, kita pakai Big Bully dari Honda PCX 160 ini guys. Jadi udah bodinya besar ini, kita kasih Big Bully juga dipasang di kiriannya. Jadi kalian juga performanya gaspol lagi. Akselerasi oke, terus sama buat top speed juga oke. Karena ini dibawa buat jalan jauh ya, buat touring ya. Setelah kita review semuanya tadi, oh iya satu lagi, pelek juga kita cat warnanya biru ya guys. Mungkin kalau kalian punya saran, peleknya ini cocok ke warna apa ya? Apa warna hitam, atau warna silver, warna putih, atau warna apa kira-kira yang menurut kalian cocok di motor ini ya. Lanjut kita ke belakang, kita membuka toboknya. Jadi ada kunci tobok seperti ini, kita ada 3 kunci ya. Tapi dapat 2 semuanya, dapat cadangan juga, dapat kunci aslinya juga. Kita colokin ke belakang. Nanti kita kasih nama ya satu-satu. Colokin ke belakang, kita tarik. Nah, kita buka seperti ini. Lebar banget. Jadi pas dibuka itu bisa sampai depan. Kapasitasnya 40 liter nih, gede banget. Kalian bisa naruh helm. Helmnya terbang nih. Helm Halves seperti ini, yang depannya panjang, kita taruh ke sini guys. Set, udah hilang, lelep nih. Nah, ya lebih bagus lagi kalau misalkan helmnya dikasih sarung ya, ditaruh di sarung, baru taruh ke dalam boxnya. Karena takutnya kan misalkan nanti di jalan ada goyang-goyang, nanti mentok-mentok helmnya nanti lecet, sayang banget. Apalagi kalau visornya lecet. Terus kita tutup deh. Dah, tuh. Bunyinya juga enak banget nih. Tuh. Bunyinya kedap, karena kita pakai peredam. Full. Mengelilingi si tutupnya ini guys. Terus kita ke box kanan. Box kanan juga gampang, bukanya tinggal pencet ini aja, putar, dorong samping. Nah, mudah kan? Untuk sebelah kiri sama caranya seperti ini. Dan di set box ini ada talinya yang fungsinya untuk pegangan. Misalkan kita buka boxnya biar tidak terlalu over bukanya. Jadi dikasih tali seperti ini. Dan juga buat pengaman juga, misalkan di jalan ada trouble atau apa, jadi si tutupnya itu nggak kelempar atau nggak jatuh ke mana-mana gitu ya. Oke, kita tutup. Tutup juga gampang banget. Ini bisa ditarik aja. Sorry tangan satu ya, karena kan megang HP. Tinggal ditorok, pencet. Nah, coba kan udah ngunci nih. Nah, di tag ini juga bisa buat naruh aqua botol guys. Coba aquanya. Set. Wih, ini ada aqua. Aquanya kita taruh ke sini. Aquanya yang ukuran 600 ml ya. Nah, jadi setengah badan itu masuk ke dalam tangkinya. Jadi aman lah kalau misalkan kita di bawah jalan, aquanya nggak bakal mental-mental gitu ya, nggak bakal keluar. Sebelah kiri juga bisa buat laci. Sebelah kiri ini ada 2 laci. Kiri buat koin atau apapun itu. Terus sebelah kanan kita taruh buat aqua atau water box sebutannya ya. Lanjut buka tutup tangkinya seperti ini. Ini kuncinya. Masukin, kita putar ke samping ya, posisinya miring. Nanti tinggal tarik dari samping. Nah, seperti ini guys. Kita buka, baru kita buka untuk tangki bensinnya. Atau bisa juga untuk buka joknya. Seperti ini. Pencet. Joknya masih bisa buka. Nah, kan? Tapi bukanya nggak begitu full ya, karena kan ini yang model yang jok T-Max, posisi depan itu kan ada karbonnya nih. Karena ada karbonnya, jadi bagi depannya rada sempit. Kalau misalkan pakai jok yang standar itu lebih luas, lebih gampang. Kalau misalkan bukanya bisa sampai full ke depan. Bukanya seperti ini, tinggal naruh barang-barang di sini bisa. Buat yang nanya kemarin kalau misalkan pakai top box atau set box yang model begini, apakah joknya nggak fungsi? Joknya tetap fungsi normal seperti ini guys. Bisa kebuka seperti ini. Ya, tinggal tutup lagi, pencet, lalu ini tutup lagi. Jadi kalau misalkan mau buka jok atau membuka tangki, kalian harus buka dulu si cover tutup tangki ini, cover tangki ini guys ya. Ada kuncinya. Oke, gitu aja. Mungkin
tinggal kita bahas untuk harganya. Wih, ini yang paling ditunggu nih. Untuk toboknya harga 2,4, setboxnya harganya 2,2. Untuk jok T-Max Carrera Honda PCX itu sekitar 5 juta seperti ini, full karbon. Cover tangki harga 3 juta, cover stang harga 3.500.000. Lalu BB4 JT2 harganya 1,3. Spakbornya depan harganya 4,5. Knalpot harganya 3,5. Jadi kurang lebih kalau semua dihitung-hitung ini untuk moge looknya aja sekitar 10 jutaan. Ya, 10 jutaan. Terus kalau joknya berarti 15 juta. Tambah 5 juta. Karbon speedometer, karbon radiator, karbon spakbor belakang, CVT sama filter kurang lebih sekitar 4 jutaan. Jadi udah 19 juta. Lalu ditambah lagi full body cat ulang, repaint sama peleknya sekitar 2,3 juta. Berapa tuh? Berarti sekitar 23 juta. Sama big wheel 1,6. Sama, oh iya tadi terakhir, ada lampu. Lampu depan kita bikin RGB, Android. Jadi pakai HP aja. Untuk setting lampu depan bisa disetting ya pakai HP gitu. Nanti kita kasih videonya. Terus ditambah crash bar sama lampu tembak Duromoto M6 harganya 2,3 juta. Oh iya, sama beberapa part juga yang dimodifikasi seperti shock depannya karena bocor ya. Shock depannya bocor, kita ganti asnya kanan kiri. Lalu shock belakang nanti kita ganti pakai punya Honda EDV yang Honda EDV 160 ya. PNP juga buat EDV yang buat PCX 160 lebih tinggi jadi lebih aman lagi untuk bagian belakang. Suspensinya lebih enak. Sama Saklar Vision guys. Saklar Vision ini harga 700.000. Nah, jadi bisa off, lampu senja dan lampu utama nyala semua. Sama klakson juga ada di sini komplit. Jadi kurang lebih full pengerjaan project ini sekitar 30, sekian juta gitu ya. Nah, buat kalian yang mau mesen di AHM Motorshop bisa langsung WA aja part-partnya semuanya, atau misalkan mau bagian apa bisa di-ecer juga, misalkan tobok doang atau setbox doang, jok doang atau bagian depan doang bisa di-ecer juga bisa ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Buat teman-teman yang mau modif langsung ke AHM Motorshop juga bisa. Di Google Map ketik aja AHM Motorshop, Tokopedia bisa, Shopee bisa, dan follow Facebook kita dan juga Instagram kita. Yang pasti harus subscribe AHM Motovlog nih. Oke? Terima kasih. Salam AHM Moto keren. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.